Hai sahabat belajar semua, bertemu lagi dengan saya Nuni Silvana Kasman, calon guru penggerak angkatan ke-7. Kita sekarang sudah berada di akhir untuk modul 1.1 dan kali ini saya akan menjelaskan koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi untuk modul 1.1 yakni pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, pendidikan dan pengajaran, yang kedua, pendidikan yang menuntun, yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman, dan yang keempat, budi pekerti. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk mencapai manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Yang kedua, pendidikan yang menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Peran pendidik diibaratkan seorang petani yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tanaman tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Seorang petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodratnya padi. Misalnya, petani tidak dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti hanya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam. Bahkan ia dapat juga menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodrat padi itu tetap mustahil. Demikianlah pendidikan itu walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda dan tentunya berorientasi pada siswa kita. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat mereka. Tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, sehingga anak kita dapat memiliki karakter yang baik. Dalam proses menuntun anak-anak, diberi kebebasan namun pendidik bertindak sebagai pamong dalam memberi tuntunan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arah agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia, dan menjadi anggota masyarakat.
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan yang ada pada anak-anak agar anak dapat memperbaiki lakunya dan tumbuh kekuatan anak. Inilah hakikat merdeka belajar yang sesungguhnya. Selain itu, pendidikan yang menuntun juga dipengaruhi oleh kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak yang lahir sudah membawa kodratnya, yaitu watak bawaan yang diturunkan dari kedua orang tuanya, namun masih dalam keadaan samar atau belum nampak atau belum muncul. Sehingga pendidikan yang menuntun akan memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Untuk mencapai tujuan pendidikan sejati yaitu memerdekakan manusia. Manusia yang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah orang yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kita para pendidik dalam menuntun murid untuk mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya yang sesuai dengan alam dan zaman, maka kita harus menggunakan asas trikon. Yang pertama, kontinu, yang artinya bahwa kita harus tetap mempertahan dan mengembangkan kebudayaan pada daerah kita meski mengalami tuntunan zaman. Kita harus tetap kontinu mempertahankan kebudayaan kita, misalnya melakukan perlombaan tarian budaya daerah dan lain sebagainya. Kita harus tetap memegang dan mempertahankan nilai-nilai kebudayaan kita. Yang kedua, konvergen, artinya kita dapat memadukan kebudayaan kita dengan kebudayaan asing yang tentunya dapat memajukan kebudayaan bangsa kita. Misalnya kita harus mempelajari bahasa asing sebagai alat komunikasi antara kita dengan orang luar negeri, membangun jaringan pertemanan agar anak-anak kita juga dapat bersekolah, meningkatkan pendidikan di luar negeri yang pada dasarnya untuk mengembangkan kebudayaan dan memperkuat nilai-nilai kebudayaan kita. Yang ketiga, konsentris, artinya pendidikan harus menghargai perbedaan dan keragaman karena pendidikan harus memerdekakan. Kekuatan sosial budaya yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam menuntun kekuatan kodrat anak. Sosial budaya ini yang harus diperhatikan adalah dalam kehidupan bermasyarakat kita, kebudayaan-kebudayaan kita. Tentu saja ada berbagai beragam sosial budaya di setiap daerah yang perlu diperhatikan. Contoh kegiatan sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya untuk di daerah Ambon, Maluku, yang kita kenal dengan gotong royong atau masohi, adalah kemampuan melakukan kegiatan bersama-sama secara sukarela untuk menyelesaikan suatu pekerjaan agar dapat terselesaikan dengan mudah dan baik. Ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekolah dengan melakukan kegiatan Jumat bersih. Kemudian di dalam kelas, saat proses pembelajaran dilakukan diskusi kelompok agar terbentuk kebersamaan, kekompakan, dan tanggung jawab. Yang keempat, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak
atau kemampuan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan berkarakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti dalam pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang untuk menjadi dirinya dan juga untuk kemerdekaan orang lain. Demikianlah penjelasan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan refleksi setelah saya mempelajari modul ini dan sebelum saya mempelajari modul ini, yang pertama, sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya belum memahami sepenuhnya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya berpikir bahwa siswa harus patuh dan taat terhadap aturan saya. Proses pembelajaran harus cepat selesai sesuai target kurikulum. Yang ketiga, tanpa guru siswa tidak dapat belajar dengan baik karena gurulah sumber belajar. Yang kedua, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya mulai memahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan saya menyadari selama melakukan proses pembelajaran di kelas sepenuhnya belum menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap anak memiliki kodrat zaman dan kodrat alam. Biarkan anak bertumbuh sesuai kodrat keadaan mereka. Kita tetap menuntun dan mengarahkan mereka menjadi pribadi yang berkarakter baik dan bijaksana, memiliki budi pekerti untuk menciptakan sesuai bakat dan ide-ide mereka sehingga menghasilkan karya yang baik. Kita hanya sebagai ingarso suntolodo ing madia mangunkarso tuturi handayani. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran itu berpusat pada guru. Murid akan mengikuti apa yang menjadi kehendak guru. Yang kedua, dengan diam dan tenang, murid akan mengerti semua yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, hanya menggunakan buku sebagai satu-satunya media pembelajaran. Ada pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, setelah saya mempelajari modul ini adalah pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Guru sebagai fasilitator dan mentor dalam mendampingi anak belajar. Yang kedua, pembelajaran harus sesuai dengan kodrat keadaan anak, baik kodrat zaman maupun kodrat alam, dalam mengembangkan ide-ide, bakat, keterampilan yang dimiliki anak. Yang ketiga, buku bukan merupakan satu-satunya media belajar. Media belajar bagi siswa juga bersumber dari ilmu teknologi. Guru harus mampu menyusun perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar, menyesuaikan indikator pembelajaran dengan metode atau model pembelajaran dengan memperhatikan 4C, yaitu communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Nah, strategi dalam menerapkan di dalam kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Yang pertama, pembelajaran harus berpusat pada murid dengan cara menerapkan perangkat pembelajaran harus berpusat pada murid. Yang kedua, melakukan proses kegiatan pembelajaran dengan berdasar pada profil Pancasila dengan cara selalu berdoa di awal dan akhir pembelajaran, menyanyikan lagu-lagu daerah, melakukan kerja kelompok, mengajak anak untuk bernalar kritis, melakukan praktikum dan demonstrasi. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga anak dapat belajar dengan senang, sesuai dengan keterampilan mereka, sehingga dapat menciptakan karya dalam satu materi pokok. Misalnya, untuk materi pencemaran lingkungan, anak dapat dipresentasikan dalam bentuk poster, menyanyi, berpuisi, berpidato, dan lain-lain. Yang keempat, menjadikan diri kita sebagai teladan, memiliki sikap serta perilaku yang patut menjadi contoh, memberikan semangat kepada anak didik kita untuk maju, menciptakan ide-ide mereka, bakat, keterampilan yang dimiliki anak didik kita, serta kita sebagai Ingarso Sungtolodo Ingmadia Mangkunkarso Tuturi Handayani. Inilah penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang saya terapkan di lingkungan sekolah dengan berbagai foto yang sudah saya tampilkan. Yang pertama ini menggambarkan kegiatan selalu berdoa di awal dan akhir pembelajaran untuk pembentukan karakter anak. Yang kedua adalah selalu memberi salam. Yang ketiga adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang keempat, ini merupakan salah satu contoh foto dari pembelajaran abad 21. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang selanjutnya adalah di sela-sela proses pembelajaran, saya memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mengeksplor diri mereka, menyanyikan lagu daerah, untuk mengenal lagu daerah dengan menggunakan alat musik daerah. Di sini yang digunakan adalah ukulele sebagai budaya sosial daerah. Silakan disimak. Sekian dan terima kasih penjelasan saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merupakan refleksi kita di akhir modul 1.1. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.